Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukinum, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 10 Kerinci. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan proses pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid. Penerapan di kelas. Pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran. Kedua, mengetahui kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Melakukan penilaian berkelanjutan, serta melakukan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Kebutuhan belajar murid, kesiapan belajar murid, profil belajar murid, dan minat belajar murid. Kesiapan belajar murid. Guru sebaiknya melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kemampuan dasar murid. Minat murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik dalam belajar. Berdasarkan gaya belajarnya, murid dapat kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, visual. Kedua, auditori dan kinestetik. Persiapan seorang guru mengacu pada gaya belajar murid. Yang pertama, untuk anak dengan gaya belajar visual, seorang guru dapat menyiapkan bahan ajar atau materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, dan grafik organizer. Sedangkan persiapan untuk mengajar anak-anak auditori, seorang guru dapat menyiapkan bahan ajar atau materi seperti mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Dan untuk menghadapi murid dengan gaya belajar kinestetik, seorang guru dapat menyiapkan bahan ajar atau materi seperti bergerak dan meregangkan tubuh, kegiatan-kegiatan meregangkan tangan. Strategi yang dapat dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan yang terakhir diferensiasi produk. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul 1 antara lain. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus dapat memahami kebutuhan belajar murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, seperti yang diungkapkan Ki Hajar Dewantara dalam Filosofi Pendidikan. Keterkaitan modul 2.1 dan modul 1.2 yaitu untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran dengan melakukan pembelajaran yang inovatif, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi strategi agar terwujudnya visi dan misi guru penggerak.
dan keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud dengan baik apabila kesepakatan kelas terlaksana sebagai bentuk budaya positif. Demikian pemaparan saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.